Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Suryo Pramono dan Yoga Septa Pratama akan mempresentasikan memahami balance scorecard untuk sektor publik. Pengertian balance scorecard yaitu merupakan sebuah sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. 4. Perspektif dalam BSC yaitu perspektif keuangan atau finansial. 2. Perspektif pelanggan atau customer. 3. Perspektif proses bisnis internal. 4. Ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif keuangan atau finansial. Pemahaman perspektif finansial dalam manajemen BSC sangat penting karena keberlangsungan suatu unit bisnis strategi sangat tergantung pada posisi dan kekuatan finansial. Perspektif pelanggan atau customer. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan harus mengidentifikasikan pelanggan dan segmen pasar di mana mereka akan berkompetisi. Elemen yang paling penting dalam suatu bisnis adalah kebutuhan pelanggan, sehingga kebutuhan pelanggan harus diidentifikasi secara tepat. Ketika ada perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif proses bisnis internal, manajer harus mengidentifikasi proses-proses yang paling kritis untuk mencapai tujuan peningkatan nilai bagi pelanggan, perspektif pelanggan, dan tujuan peningkatan nilai bagi pemegang saham, perspektif finansial. Yaitu tadi dari saya, akan dilanjut oleh Mas Pram. Saya persilahkan. Yang selanjutnya adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif keempat dalam PSG adalah mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran yang mengendalikan pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Tujuan-tujuan ditetapkan dalam perspektif finansial, pelanggan, dan proses bisnis internal mengidentifikasi yang mana organisasi harus unggul untuk mencapai terobosan kinerja. Sementara itu, tujuan dalam perspektif ini memberikan infrastruktur yang memungkinkan tujuan-tujuan ambisius dalam ketiga perspektif itu tercapai. Ada 6 tahapan dalam membangun PSG menurut Ron, yaitu yang pertama, menilai fondasi organisasi yang meliputi analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman organisasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Lalu yang selanjutnya adalah membangun strategi bisnis. Lalu yang ketiga, membuat tujuan organisasi. Yang keempat, membuat peta strategi. Yang kelima, menentukan ukuran kinerja. Lalu yang terakhir adalah menyusun inisiatif. Dalam mengimplementasikan pendekatan, ada 5 langkah menurut Wahyudi. Yang pertama, menetapkan suatu pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil yang menyeimbangkan pencapaian target dari keempat perspektif tersebut. Lalu yang kedua, menetapkan akuntabilitas pada semua level organisasi. Akuntabilitas harus dipandang sebagai kunci keberhasilan organisasi, harus menjadi tanggung jawab setiap individu, dan yang lebih penting harus diwujudkan oleh pemimpin organisasi melalui contoh atau teladan. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan, menggunakan, dan menganalisis data yang diperoleh dan menghubungkannya ke dalam proses perencanaan strategik. Yang keempat, menghubungkan hasil analisis dan informasi di atas ke dalam proses penyusunan program kerja. Dalam hal ini, harus dapat ditunjukkan dengan jelas bahwa penyusunan program dan anggaran tersebut adalah dalam rangka mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima adalah membagi peran kepemimpinan. Meskipun ada sektor pemerintahan diperlukan seorang pemimpin yang kuat, tetapi tidak berarti bahwa semua pengambilan keputusan harus dimonopoli oleh sang pemimpin. Syarat BSC dapat tercapai efektivitasnya. Yang pertama, ada definisi yang jelas atas tujuan individu, tim, unit organisasi, dan organisasi. Lalu yang kedua, memahami hubungan antara proses internal yang bernilai tambah dengan outcome yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, mengintegrasikan model pengukuran kinerja BSC dalam suatu manajemen strategi, manajemen kinerja, dan sistem penghargaan pegawai.
Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.